Shalom, selamat pagi anak-anak. Video ini berisi tentang pembahasan materi beserta dengan latihan soal tema 9, subtema 3, pembelajaran 5 sampai dengan 6. Silakan anak-anak menyiapkan buku pena beserta dengan alat tulisnya. Dan jangan lupa di-subscribe ya supaya tidak ketinggalan dengan video-video mem selanjutnya. Muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2 mengidentifikasi usaha-usaha pelestarian sumber daya alam. Tahukah kamu bagaimana usaha untuk melestarikan sumber daya alam? Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Nah, coba anak-anak memperhatikan. Gambar A ini mendaur ulang botol plastik bekas untuk dijadikan pot tanaman. Selanjutnya gambar B menggunakan energi alternatif seperti cahaya matahari untuk pembangkit listrik. Gambar yang C menangkap ikan dengan jaring tradisional. Dan gambar yang D menanam kembali atau reboisasi lahan-lahan yang gundul. Bu Pena halaman 157 latihan muatan PPKN KD 3.2. Bacalah teks di buku Bu Pena halaman 157. Jawablah soal-soal berikut berdasarkan teks tersebut. Pertanyaan yang pertama, apa tujuan kegiatan penanaman terumbu karang dan mangrove oleh PT Garuda Indonesia dan TNI Angkatan Laut berdasarkan teks tersebut? Jawabannya, tujuan kegiatan penanaman terumbu karang dan mangrove oleh PT Garuda Indonesia dan TNI Angkatan Laut adalah melestarikan Laut Maluku agar tetap lestari. Pertanyaan nomor 2, apa dampak positif dari pelestarian sumber daya alam tersebut bagi warga sekitar? Jawabannya, dampak positif dari pelestarian sumber daya alam tersebut bagi warga sekitar yaitu menyejahterakan masyarakat karena buah pohon mangrove dapat diolah menjadi makanan yang dapat menambah penghasilan warga sekitar. Pertanyaan nomor 3, tuliskan hak yang kita dapatkan dan kewajiban yang perlu dilakukan oleh warga sekitar dan pemerintah setelah kegiatan penanaman tersebut. Jawabannya, hak yang didapatkan oleh warga sekitar dan pemerintah setelah kegiatan penanaman tersebut yaitu yang pertama, menikmati pemandangan pantai yang bersih dan sejuk. Yang kedua, terhindar dari abrasi. Dan yang ketiga, memperoleh penghasilan tambahan dengan mengolah buah mangrove menjadi bahan makanan yang bisa dijual. Kewajiban yang harus dilakukan oleh warga sekitar dan pemerintah setelah kegiatan penanaman tersebut yaitu yang pertama, memelihara dan tidak merusak tanaman bakau. Yang kedua, pemerintah membuat peraturan memberikan sanksi yang tegas kepada pihak-pihak yang merusak hutan mangrove. Muatan SBDP KD 3.2 dan 4.2 menjelaskan makna lagu bertema lingkungan. Setiap lagu mengandung pesan yang ditujukan kepada orang lain. Lagu tersebut diisi oleh kata dan kalimat yang sesuai dengan pesan yang disampaikan. Umumnya, lagu bertemakan lingkungan dan alam bermakna ungkapan rasa syukur atas karunia Tuhan yang Maha Kuasa, ajakan untuk membuat kebaikan kepada alam, dan peran alam bagi manusia. Nah, ini contohnya lagu Lihat Kebunku bermakna tentang keindahan lingkungan yang ada di kebun karena terdapat bunga berwarna-warni. Muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2 menjelaskan akibat tidak melaksanakan kewajiban. Menjaga sumber daya alam yang terdapat di lingkungan sekitar merupakan suatu kewajiban bagi setiap warga negara. Apabila kewajiban tersebut telah dipenuhi, maka kita pun dapat menerima hak untuk menikmati sumber daya alam tersebut. Namun, apabila kita tidak melaksanakan kewajiban melestarikan sumber daya alam, maka hak pun tidak akan bisa kita dapatkan. Misalnya, apabila kita membuang sampah ke sungai, maka sungai tersebut akan semakin menyempit karena sampah dan menyebabkan banjir. Bu Pena halaman 160 latihan muatan PPKN KD 3.2. Nah, di buku Bu Pena itu terdapat gambar ya.
Perintahnya adalah tuliskan akibat tidak melaksanakan kewajiban pada gambar-gambar tersebut. Jawabannya, gambar A itu pabrik yang membuat saluran pembuangan limbah ke aliran sungai. Akibatnya, yang pertama, air tercemar dengan kandungan berbahaya yang berasal dari limbah pabrik, sehingga mengakibatkan berbagai penyakit dan rusaknya ekosistem perairan. Yang kedua, limbah tersebut juga akan mencemari tanah sungai dan mengakibatkan rusaknya ekosistem hewan yang hidup di tanah. 3. Asap pabrik tersebut juga mengakibatkan polusi udara yang mengganggu pernapasan manusia. Kewajiban yang harus dilaksanakan, yang pertama, pembuatan kolam stabilisasi, yaitu air limbah diolah secara alami untuk menetralisir zat pencemar sebelum dialirkan ke sungai. Yang kedua, memperbanyak pepohonan dan tumbuhan hijau di sekitar lingkungan area pabrik. Yang ketiga, meninggikan cerobong asap pabrik sehingga dapat mengurangi pemaparan pencemaran secara langsung terhadap masyarakat sekitar. 4. Memberikan filter atau penyaring polutan pada cerobong asap. 5. Mengganti bahan bakar fosil dengan bahan bakar alternatif. Gambar B. Penebangan hutan secara liar. Akibatnya, yang pertama, rendahnya kualitas oksigen dan alam semakin panas. Yang kedua, terjadi banjir saat hujan turun. 3. Terjadi kekeringan. 4. Tanah longsor. Dan 5. Habitat hutan menjadi rusak. Kewajiban yang harus dilaksanakan, yang pertama, melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali. Yang kedua, menjaga hutan dari penebangan liar. Dan yang ketiga, pemanfaatan hasil hutan secara proporsional atau tidak berlebihan. Nah, anak-anak, sekian saja pembahasan hari ini. Shalom.